Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, senang sekali saya boleh berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam program Pelita Kasih. Dan pada program Pelita Kasih kali ini, kita akan membahas sebuah tema, yakni Kasihilah musuh-musuhmu. Dan tema itu akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir saat ini, yakni Ibu Reine Febriana Koraa, selaku pembimbing masyarakat Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Apa kabar Ibu? Luar biasa, puji Tuhan Tika. Baik Bu, tadi saya sudah menjelaskan kepada pemirsa yang di rumah bahwa tema kita kali ini yakni tentang kasihilah musuh-musuhmu. Mungkin boleh disampaikan secara singkat maksud dari tema ini apa Ibu? Iya, terima kasih Tika. Sebelumnya saya mau menyapa umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani Katolik di Provinsi Gorontalo. Kali ini kita bersama-sama akan menggumuli tema Kasihilah musuh-musuhmu. Ini suatu tema yang sangat menantang kita sebagai umat Kristiani Katolik, karena mengasihi sesama itu hal yang gampang, yang mudah, biasa sekali. Tetapi ketika ada tambahan musuh-musuhmu, ini sebuah perjuangan besar dan berat bagi setiap pribadi. Musuh itu adalah orang yang untuk kita itu bertentangan dengan kita, berbuat kesalahan pada kita, sehingga untuk pertemanan kita mendisklemerkan dia, eliminasi dalam pertemanan kita. Dan banyak pengalaman itu, dan pengalaman dimusuhi ataupun memusuhi itu menjadi bagian dari hidup kita, diri kita yang masih manusia yang lemah dan penuh dosa. Dan mengapa ini menjadi tema kita pada hari ini? Karena kita kembali kepada pokok ajaran Tuhan Yesus kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Allah yang kita imani sebagai Allah Tritunggal, yang misteri Tritunggal itu kita pahami dan dalami sebagai relasi cinta kasih yang begitu erat antara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kasih yang melandasi, mendasari kehidupan umat Kristiani itu lahir dari pribadi Allah sendiri yang oleh Tuhan Yesus disebutkan sebagai Dia adalah kasih, yang kita bisa baca di dalam surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7 sampai dengan 8. Supaya kita tahu, mari kita dengar bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Penulis surat Rasul Yohanes yang pertama ini adalah penulis Injil Yohanes, yaitu murid Tuhan Yesus sendiri. Dan dia juga sudah menegaskan di dalam Injilnya pada Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Di situ dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi dasar iman kita adalah kasih sebagaimana Allah adalah kasih. Itu yang melatari tema kita. Kemudian juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita juga yang kita bisa baca dalam Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 31 tentang hukum yang utama dan terutama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini yang menjadi hukum utama dan terutama kita sebagai umat Kristiani pengikut Kristus. Nah, berangkat dari ajaran Yesus Tuhan kita terkait kasih ini, maka yang menjadi pokok atau 3 keutamaan hidup orang Kristiani itu kan ada 3 ya, sebagaimana saya bilang tadi, 3 keutamaan, yaitu iman,
harap, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih. Karena kasih Allah sendiri, begitu besar kasih Allah sampai Ia mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Bahkan karena kasihnya kepada manusia, sehingga putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi sebagaimana Ia mengasihi kita. Dan mengasihi bukan hanya dengan yang kita sukai, yang mengasihi kita, tetapi Tuhan Yesus ajarkan juga bahwa bukan hanya yang mengasihi kamu yang harus kamu kasihi, tetapi juga musuh-musuhmu. Bahkan diminta kepada kita, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Sangat luar biasa, Tika. Iya, betul, Bu. Iya. Saya juga teringat bahwa ketika Yesus sudah hampir wafat di salib, Dia mendoakan para serdadu. Iya. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Padahal kalau kita pikir sudah disiksa, tapi Yesus masih memberikan kasih itu sampai akhir hayat. Nah, apakah selain itu, Bu, ada lagi bacaan-bacaan yang mendasari tentang tema kita kali ini? Iya, secara khusus kalau tadi ayat-ayat yang mau menyatakan bahwa Allah adalah kasih, tetapi secara khusus bacaan kitab suci yang mau menegaskan kita mengasihi musuh-musuh, kita bisa lihat pada Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Pada kesempatan ini saya akan membacakan 2 Injil. Ini dari Injil Matius. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu Injil Matius. Secara rinci saya baca pada Injil Lukas lebih mendalam lagi tentang mengasihi musuh. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin share juga membaca dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36. Ini Tika, bacaan ini lebih greget lagi. Bu, baik, sebelum dibaca mungkin kita jeda iklan dulu sebentar. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat tetap di Pelita Kasih.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Pelita Kasih. Baik, boleh dibacakan bacaan Injilnya. Tadi kita sudah membaca dari Injil Matius, sekarang kita akan membaca dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu Tika. Ya. Baik Bu, Ibu sudah menjelaskan dua tema. Boleh mungkin dijelaskan kembali kepada pemirsa di rumah terkait dengan bacaan yang sungguh luar biasa tadi itu, Bu. Iya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa musuh, baik kita memusuhi maupun dimusuhi, itu adalah pengalaman hidup konkret yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini kita merefleksikan sebagai pengikut Kristus, mengikuti Tuhan kita berarti mengikuti apa yang Ia perintahkan, apa yang Ia ajarkan. Dan ajarannya sangat kontroversi. Kita harus mengasihi bukan orang-orang yang mengasihi kita saja. Karena dikatakan tadi, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang berdosa pun melakukan begitu. Orang yang mengasihi dia kasihi. Tetapi kita diminta lebih dan lebih lagi, yaitu mengasihi musuh-musuh kita. Itu sangat luar biasa, Tika. Sebagai pribadi saya mengalami bagaimana orang yang mencaci maki, saya yang berbuat jahat kepada saya, dan saya harus mengasihi, mencintai dia dan mendoakan dia. Luar biasa, Tika. Dan ini memang pengalaman pergumulan sebagai pengikut Kristus yang untuk saya lebih berat dari semua yang diminta lain. Karena mengorbankan nyawa bagi sahabat-sahabat kan itu Tika biasa, banyak pengorbanan orang kepada sahabat toh. Tetapi mengasihi musuh, berbuat baik musuh, orang yang sudah mencelakakan kita, yang menganiaya kita, yang menghina kita, bahkan juga dengan kata-kata kasarnya kepada kita. Itu untuk saya berpikir 1000 kali lipat untuk bisa melaksanakan. Tapi harus saya katakan, Tika, inilah yang dikatakan pada bacaan lain dalam kitab suci. Menjadi pengikut Yesus itu ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menyangkal diri. Memikul salib, mengikuti Yesus. Penyangkalan diri itu ada di mengasihi musuh. Saya bisa
menjalankan perintah Yesus. Ketika saya melepaskan ego saya sebagai seorang manusia, saya yang sudah dijahati, harus saya lepaskan keegoisan saya ini dan saya berserah kepada Tuhan dengan mengasihi Dia dan mendoakan Dia. Dan jujur Tika, dalam pengalaman saya, walaupun memang prosesnya panjang, saya sudah melakukan memaafkan orang. Walaupun memang prosesnya panjang dan bukan orang yang itu yang datang minta maaf. Saya yang pergi menyapa duluan. Karena bukan untuk kepentingan dia dan bukan untuk sebuah kebanggaan bahwa saya pengikut Kristus sehingga saya harus memaafkan orang itu. Satu yang saya dapatkan Tika, ketika saya duluan datang menyapa dia dengan kasih, saya menyembuhkan sendiri luka batin saya. Jadi ketika kita berpikir bahwa musuh saya akan senang, akan bangga jika saya membalas dia, dengan demikian saya berhasil diintimidasi kan. Karena saya jadi sama seperti dia dengan membalas kejahatannya. Apa bedanya? Apa jasanya? Orang-orang juga berbuat seperti itu. Orang yang tidak mengenal Allah juga kalau dibuat jahat pasti balas dengan jahat. Tapi kita sebagai pengikut Yesus harus lain. Orang yang jahati kita, kita harus baikin. Yaitu dengan mengasihi mereka. Dan itu memang awalnya saya berpikir tidak mungkin, pasti akan sakit hati, akan luka batin. Saya datang kepadanya, memaafkan dia, berbuat baik kepadanya, mendoakan dia. Pasti saya akan lebih sakit. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Saya memaafkan, saya berbuat baik, saya sembuh justru. Dari rasa dendam, Jadi lega. dari rasa sakit, saya justru senang. Urusan dia menerima saya, dia memaafkan saya, itu bukan urusan saya. Tugas saya sebagai anak Tuhan Yesus, anak yang takut akan Tuhan adalah menjalankan perintahnya. Dan ini bukan iming-iming, bukan suatu hal kepalsuan yang saya mau sampaikan kepada Tika dan umat Kristiani Katolik. Dengan kita mengasihi musuh kita, berbuat baik kepadanya, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Sungguh itu yang saya alami dan saya semakin bebas mengekspresikan diri sebagai anak Tuhan Yesus. Karena itu sebenarnya yang menjadi tanda pertama dan utama sebagai pengikut Yesus adalah mengikuti Sang Guru yang mengampuni orang yang menyalibkan dia. Ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Martir pertama dalam gereja kita, Santo Stefanus, mati karena dilempari batu. Apa yang dia doakan sebelum mati? Seperti Tuhan Yesus, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sungguh luar biasa rahmat akan kita terima ketika kita mampu mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Betul. Memang tema kali ini sangat baru membahas saja sudah menguras tenaga, pikiran. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa untuk mengasihi musuh-musuh, jangankan untuk bertemu, mendengar namanya saja pasti hati kita sudah seperti bagaimana, kenapa polis, ada dia, kenapa dia. Apalagi bertemu, apalagi untuk mengasihi. Tapi ajaran Yesus itu memang menuntut kita lebih lagi untuk berbuat lebih baik lagi daripada orang yang biasa. Kita harus jadi orang luar biasa di antara yang biasa-biasa saja. Iya, dan saya akan tambahkan Tika. Memang ini tema yang boleh bilang maskot kita. Ya, betul. Karena ini lain daripada lain ajaran yang kontroversial untuk saya. Mengasihi musuh membuat kita sebenarnya terbebas dari dosa berat. Iya. Karena memendam kebencian membuat sebenarnya kita membenci Allah yang adalah kasih. Kita jeda iklan dulu. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tema kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Bu, boleh dilanjutkan yang tadi. Iya, terima kasih Tika. Sebagai manusia biasa kan kita biasanya ya, yang wajar. Orang yang berbuat salah kepada kita, yang menjahati kita, kita juga menginginkan dia juga mengalami nasib buruk. Ya, itu wajar sekali lah. Kita menginginkan seperti itu, bahwa dia mesti rasa juga yang kita rasa. Dan kita rasa bahwa dengan dibalaskan seperti itu ada kepuasan. Tapi sebenarnya untuk saya pribadi sebagai manusia itu memang mungkin tahap pertama. Tahap pertama kita melihat, baru ngana tobat. Begitu toh DP rasa. Apalagi kalau lihat, dia juga, pesusah dia terang senang. Tetapi ketika kita kembali sebagai anak Tuhan Yesus, kita akan berpikir, kita sama jahatnya dengan dia. Ketika menginginkan bahwa situasi yang tidak baik, keadaan hidup tidak baik itu dialami oleh orang itu. Padahal kita dituntut untuk mendoakan supaya sesama kita itu penuh kebahagiaan, mengalami sukacita, mengalami dikasihi. Nah, saat itu ketika kita dalam situasi merefleksikan hidup kita menurut terang Injil apa yang diajarkan Tuhan, Tika, kita akan menemukan rahmat luar biasa besarnya ketika kita mampu memaafkan. Bukan hanya dia selamat, tapi kita yang selamat. Kita sungguh terbebas. Coba nanti rasakan Tika. Bagaimana engkau memaafkan orang itu dan mengatakan pada dirimu, aku baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Memang baik-baik saja Tika. Dengan memaafkan orang itu akan semakin baik kita. Dan jalan kita terbuka lebar karena kita tidak ada lagi diikat oleh perasaan-perasaan kerdil kita tadi. Dendam, benci, marah. Kita terbebas sehingga kita bebas untuk berekspresi dan rahmat Tuhan semakin besar kita lihat. Kalau kita hidup dalam dendam, kebencian, maka kita akan melihat dunia ini hanya penuh dengan dendam dan kebencian. Tetapi ketika kita memaafkan dan melihat baik adanya yang terjadi, maka kebaikan yang akan kita temui di dalam kehidupan kita. Nah Tika, kalau kita ingat, setiap hari Minggu kita akan menyambut komuni bersatu dengan Tuhan. Kita selalu berpikir dan selalu berdoa, kita harus bersihkan untuk sambut komuni. Tuhan ampunilah aku, supaya aku layak menerima engkau di dalam hatiku. Tapi pada bacaan kitab suci bilang, jika engkau akan mempersembahkan di mezbah Allah, sebelum engkau meletakkan persembahanmu itu, jika engkau masih mengingat ada orang yang bersalah kepadamu, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu dengan dia. Memang berarti Kak dan Ibu berproses. Nanti semakin tua mungkin semakin bijak. Tapi waktu muda-muda juga memang ego begitu kuat. Semoga Tika masih muda bisa melepaskan ego. Dan setiap hari Minggu ketika saya menyambut komuni, saya mengingat kekesalan saya terhadap orang-orang tertentu yang melukai saya coba bawa dalam doa-doa saya. Saya baru coba Tika mendoakan orang yang memusuhi saya, yang dalam tanda petik menjadi musuh saya. Dan memang luar biasa Tika. Pada akhirnya saya juga bisa melihat orang itu dengan biasa, dengan damai seperti Tika bilang, so datang poli dia. Jangankan lihat baru dengar suara rasa bagaimana. Tapi ketika setiap hari orang itu mampu bawa dia dalam doa, Tuhan, saya tidak mampu sebagai manusia untuk bisa mengasihi dia atas perbuatannya. Tetapi Tuhan dengan rahmat-Mu yang besar, Engkau bisa membersihkan hati saya yang penuh kelemahan ini, sehingga saya pun bisa kuat untuk menerima kesalahan dan mengampuni dia sebagaimana saya orang berdosa yang Engkau Tuhan berkenan ampuni. Iya, seperti itu Tika. Baik Bu. Selain bacaan Injil yang Ibu sudah bacaan tadi yang berkaitan dengan tema, mungkin ada lagi Bu beberapa atau doa atau semacam ajaran lain yang diberikan dari Gereja Katolik terkait dengan tema kita saat ini? Iya, terkait mengasihi, itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik.
pembahasannya sangat panjang sekali tentang bagaimana kita mengampuni orang, bagaimana kita mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Nanti bisa dibaca di dalam Katekismus Gereja Katolik pada artikel 2842. Jadi bagaimana kita bisa mencontoh Tuhan kita, meneladani Dia, berarti menjadi sama seperti Dia. Salah satunya bisa mengampuni orang yang menganiayanya sampai membuat ia wafat di kayu salib. Berarti kita pun harus seperti Tuhan Yesus. Bukan di dalam hukum kita adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan pada ayat lain dalam kitab suci kan dikatakan, jika orang melempar kamu dengan batu, kamu membalasnya dengan kapas. Menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Memang luar biasa Tika, apa bisa terjadi, tetapi sebagai pengikut Kristus, perjuangan berat ini harus kita upayakan. Entah sampai kapan kita berjuang terus supaya bisa sempurna sebagaimana doa Tuhan Yesus, engkau sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna. Nah, ajaran yang paling sederhana Tika untuk boleh bilang mengasah jiwa kita dalam hal mengasihi musuh-musuh, mendoakan mereka, doa yang setiap hari kita ucapkan, doa Bapa kami. Iya toh, di situ sangat jelas. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya toh, Allah ampunilah aku sebagaimana orang mengampuni toh, sebagaimana aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Nah di doa itu tiap hari. Tapi karena setiap hari, saya rasa biasa. Apalagi kalau sama dengan minum air kan nih Bapa kami yang ada di surga. Tapi ketika mengucapkan kata demi kata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan selanjutnya, berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Tapi orang paling banyak, ampunilah kami, di seperti kami mengampuni sobat diam. Atau kadang ucap tanpa makna. Karena ya Tuhan, orang kan manusianya sama dengan Tuhan, orang bukan malaikat. Kadang orang kan membela diri seperti itu. Ya Tuhan Yesus kata Tuhan bisa mengampuni, tapi kita ini cuma manusia biasa. Dia komang sebeking begitu, kong kita memaafkan. Nggak bisa komang sakit sekali ini Tuhan. Coba Tuhan rasakan seperti itu. Tapi kita dituntut seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus bilang orang mesti mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Bahkan dalam waktu 1 hari ada orang bersalah kepadamu sampai 7 kali. 7 kali engkau harus mengampuni dia sejauh dia datang menyesali DP perbuatan. Bayangkan, dalam 1 hari 7 kali dia bikin salah, orang harus ampuni. Itu Tuhan Yesus bilang. Dan memang jangan pikir gampang ini mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini yang untuk saya pribadi adalah ajaran yang paling berat untuk kita lakukan. Tapi kalau kita sampai melakukan, itu kita memang sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan Yesus bilang. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Menyangkal diri, keegoisan, sakit hati tong dasangkal, marah. Sampai bisa toh. Iya, betul. Jadi itu penyangkalan diri itu yang sangat luar biasa. Orang mesti tinggalkan itu ego toh. Pikul salib, DP sakit itu ada Tika. Tapi pikul salib. Dan refleksi mendalam tentang tema ini membawa saya pada pernyataan Mother Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Tika ingat kan? Iya. Yang dia katakan bahwa mencintai sampai rasa sakit. Kalau bukan sakit, bukan cinta Tika. Baik Bu, kita jeda ikut. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sungguh luar biasa pembahasan kita saat ini. Namun kita harus ikuti pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Pelita Kasih. Baik, dilanjutkan Bu, kata-kata Mother Teresa tadi. Iya, Mother Teresa bilang, Tika, mencintai sampai sakit, toh. Dan kalau tidak sakit itu bukan cinta. Tika, bagaimana dengan pernyataan ini? Dan kalau kita mengikuti tadi penjelasan, memang seperti itu Tika ternyata. Mencintai sampai rasa sakit. Memang bayangkan kita mencintai seseorang, itu kita memberikan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan itu sakit. Dan itulah cinta. Apalagi kalau dia salah dan orang mau maafkan. Lebih sakit lagi. Iya toh? Itu dengan orang yang kita kasih. Apalagi dengan cuma teman yang ketemu dan dia melakukan kesalahan dan kita harus maafkan. Sakit Tika. Kalau bilang tidak sakit itu bukan manusia. Tapi sakit yang membawa rahmat. Karena selain kita memaafkan dia, kita membersihkan seluruh pengalaman ketidaknyamanan bersama orang itu. Tapi kita juga menyelamatkan pribadi kita dan pribadi orang itu. Bagaimana nantinya Allah menilai, biarlah itu menjadi hak Allah. Karena hanya Dia yang berhak untuk menilai kita. Tugas kita hanyalah berbuat baik, dan berbuat baik. Mengasihi, dan mengasihi sampai merasa sakit. Nah Tika, apa yang dikatakan dengan begitu singkat oleh Mother Teresa menjadi pergumulan kita sebagai pengikut Kristus. Karena mengikuti Kristus itu tidak enak. Tidak ada seorang nabi pun yang menjadi raja. Semua mati, dilempari batu atau dianiaya. Dan kita pun mengalami saat ini dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus berbangga. Kenapa? Karena kita memperjuangkan apa yang menjadi ajaran-ajaran ilahi. Tentang cinta, tentang kebenaran, keadilan. Dan itu tidak disukai dunia. Tapi kita harus berjuang sampai merasa sakit. Ketika kita dibenci harus menebar kasih. Ketika kita dibenci karena mau menyatakan kebenaran. Ketika kita dibenci karena menegakkan keadilan. Tapi sebagai pengikut Kristus kita berserah kepada Tuhan kita. Bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan bersama kita, Dia sudah melengkapi kita dengan rohnya yang maha kudus, dengan senjata-senjata rohaninya, sehingga yakin dan percaya bahwa kita bisa mengalahkan dunia dengan panji Kristus, yaitu dengan kekuatan kasih yang sudah dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Baik Bu. Mungkin Ibu boleh memberikan beberapa contoh atau apa mungkin yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana kita melakukan hal itu, mengasihi musuh-musuh kita di kehidupan sehari-hari kita, mungkin di lingkungan pekerjaan kita, di kantor kan yang seperti kita tahu bahwa sedangkan orang baik pun pasti ada yang membenci, apalagi kita jadi jahat. Iya. Satu hal Tika yang saya pegang dalam prinsip hidup saya tidak menyenangkan hati orang, tetapi saya menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan itu berat. Salah satu dengan mengamalkan ajarannya yang satu ini. Kasihilah musuhmu. Dalam lingkup pekerjaan saya sering kecewa. Dengan teman pegawai. Dengan orang-orang yang bekerja bersama saya. Kadangkala saya marah. Saya juga sakit hati. Kesal. Tetapi pada beberapa menit kemudian saya menyadari bahwa saya pun sering salah. Saya pun sering lalai. Saya cuma manusia. Kesalahan yang dia buat, saya juga sering buat kesalahan. Jadi, saya menanggalkan keegoisan saya. Saya datang, bicara walaupun memang berat. Dan pasti Tika 1-2 menit itu dan kelihatan orang pemuka itu berat. Tapi selanjutnya lancar-lancar dan sungguh luar biasa. Orang yang pada awalnya baku cuek, helm mau baku lia, baku buang muka, tapi pada akhirnya orang so bisa baku haga dan tersenyum. Ada yang dipulihkan. Orang jangan jadi pahlawan untuk pulihkan orang, pulihkan dulu diri sendiri dengan belajar menerima kesalahan, belajar untuk memaafkan, baru kita bisa.
kita memaafkan diri sendiri lebih susah lagi. Iya. Toh? Jadi maafkan dulu diri sendiri bahwa saya pun manusia yang sering salah, tapi Tuhan baik kepada saya dengan mengampuni saya yang dosanya juga sudah tidak terhitung banyaknya. Dan apa salahnya saya juga mengampuni orang lain? Karena kita sudah menerima pengampunan, berilah juga itu secara cuma-cuma. Orang yang melakukan kesalahan kepada kita pasti juga ada sebabnya. Iya. Dan kita maafkan dia dan kita perbaharui relasi kita supaya kita tumbuh dan berkembang bersama-sama menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Baik, dan paling terakhir mungkin ada kesimpulan dari tema ini atau harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang di rumah. Sebagai kesimpulan, Tika, mengasihi musuh, pertama-tama kita melepaskan keegoisan. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita sudah lebih dulu diampuni dan dikasihi. Sehingga sebagai pengikut Tuhan kita pun harus mengampuni dan mengasihi sesama kita. Apapun embel-embel di belakangnya, orang yang mengasihi ataupun musuh-musuh kita. Nah, harapan saya sebagai pembimbing masyarakat Katolik khususnya di Provinsi Gorontalo mampu menjadi agen-agen cinta kasih. Agen-agen cinta kasih adalah dia yang menebarkan kasih, kebaikan kepada siapa saja tanpa diskriminasi. Siapa saja yang kita jumpai, kita bagikan kasih, kita sharingkan kasih, sehingga Allah adalah kasih yang menjadi Tuhan kita bisa juga dilihat oleh banyak orang. Bagaimana orang akan bilang, katanya mereka itu orang-orang yang dikasihi karena Tuhan mereka itu mengasihi sampai wafat di salib. Tapi kita adalah orang-orang kejam yang tidak tahu mengasihi, tidak tahu mengampuni. Mengajarkan Tuhan Yesus lewat teladan kita di mana saja kita bekerja. Di lingkungan tetangga, pekerjaan, atau di mana saja kita berada, dengan kita membawa kasih, maka kedamaian itu akan segera tercipta. Iya, toh baru lihat orang pemuka so damai. Iya, orang. betul. Jangan orang kehadiran orang so resah dan gelisah dan tidak suka. Tapi kalau kita selalu membawa kasih Tuhan, maka ada kedamaian dan sukacita di situ. Baik Bu, dan yang paling terakhir mohon Ibu memimpin doa kita untuk sesi terakhir ini. Umat Kristiani Katolik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh lahir sebagai orang-orang yang dikasihi, ditebus dengan penuh kasih, dan disertai dengan kasih yang melimpah dalam setiap detik kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami setiap hari agar kami mampu menjadi agen-agen cinta kasih dimanapun kami berada. Bantulah kami ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus agar kami mampu mengasihi sesama kami, siapapun dia, baik orang yang mengasihi kami maupun musuh-musuh kami. Semoga kami mampu menjadi teladan kasih sebagaimana Engkau yang senantiasa telah dahulu mengasihi dan mencintai kami. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh luar biasa pembahasan kita saat ini, Bu. Semoga pemirsa yang di rumah yang menyaksikan program ini sudah boleh mulai berproses untuk pertama mengampuni diri sendiri dulu, kemudian bisa mengasihi musuh-musuh. Dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada yang selalu setia menyaksikan program Pelita Kasih ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Dan Tuhan selalu menuntun aku di jalan hidupku. Ku rasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Sampai sekarang kasih-Mu Tuhan tak akan pudar walau zaman berubah. Engkau tetap Bapa yang baik dari dulu, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan Yesus, ku bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidupku ini, yang selalu hadir menghibur aku saat hatiku sedih. Ya Tuhan Yesus, buka tangan-Mu, terima diriku, ku serahkan kepadamu. Tuntunlah aku dalam jalan-Mu menuju kepadamu. Sampai sekarang kasih-Mu Tuhan tak akan pudar walau zaman berubah. Engkau tetap Bapa yang baik dari dulu, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan Yesus, ku bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidupku ini, yang selalu hadir menghibur aku saat hatiku sedih. Ya Tuhan Yesus, buka tangan-Mu, terima diriku, ku serahkan kepadamu. Tuntunlah